Hai teman-teman, kalian pernah nggak tiba-tiba ngerasa nggak semangat, mata mulai berat, dan badan terasa lelah padahal belum banyak aktivitas? Nah, bisa jadi tubuh kalian lagi kekurangan energi loh. Salah satu penyebabnya adalah karena tubuh kita belum mendapatkan cukup karbohidrat, yakni sumber tenaga utama yang bantu kita tetap fokus, kuat, dan aktif seharian. Tapi apa sih sebenarnya karbohidrat itu? Dari mana asalnya? Dan kenapa tubuh kita sangat membutuhkannya? Tenang aja, di video ini kami dari kelompok 1 akan membahas semua hal menarik tentang karbohidrat, mulai dari pengertian, fungsi, sampai contoh makanannya. Jadi, tonton sampai habis ya. Definisi karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun dari 3 unsur utama, karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan 2 atom hidrogen untuk 1 atom oksigen mirip seperti air. Secara sederhana, karbohidrat bisa dibilang sebagai sumber energi utama tubuh. Kalau tubuh kita diibaratkan kendaraan, karbohidrat adalah bahan bakarnya. Tanpa karbohidrat, kita nggak bisa bergerak, berpikir, atau bahkan menjaga suhu tubuh dengan baik. Ciri kimiawi karbohidrat. Secara kimia, karbohidrat punya struktur khas yang kaya akan gugus hidroksil atau -OH. Gugus inilah yang membuat sebagian karbohidrat mudah larut dalam air dan terasa manis, seperti pada glukosa dan fruktosa. Selain itu, karbohidrat juga bisa punya gugus aldehida atau keton yang menentukan jenis dan sifatnya. Misalnya, glukosa tergolong gula aldehida, sedangkan fruktosa termasuk gula keton. Perbedaan struktur inilah yang menyebabkan rasa, bentuk, dan fungsi tiap karbohidrat bisa sangat beragam. Dari yang manis seperti gula, sampai yang tak terasa manis seperti pati dan serat. Klasifikasi karbohidrat. Berdasarkan kompleksitas strukturnya, karbohidrat dibagi jadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama monosakarida, merupakan gula paling sederhana, seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida, merupakan hasil gabungan 2 monosakarida, misalnya sukrosa pada gula pasir, laktosa pada gula susu, dan maltosa. Yang ketiga, polisakarida yang punya rantai panjang seperti pati yang terdapat pada nasi dan kentang, glikogen atau cadangan energi di otot dan hati, dan selulosa yaitu serat pada tumbuhan. Semakin panjang rantainya, semakin kompleks juga fungsinya di tubuh kita. Fungsi karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat tentu aja sebagai sumber energi utama. Setiap gram karbohidrat menghasilkan sekitar 4 kilokalori energi. Tapi bukan cuma itu, karbohidrat juga menjadi cadangan energi dalam bentuk glikogen, membantu metabolisme lemak dan protein, menjaga fungsi otak, dan seratnya membantu melancarkan pencernaan loh. Jadi, karbohidrat bukan cuma bikin kenyang, tapi juga bikin tubuh bekerja dengan seimbang. Pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Enzim amilase dalam air liur mulai memecah pati jadi molekul gula yang lebih sederhana. Lalu, makanan masuk ke lambung. Di sini, prosesnya berhenti sebentar karena suasananya asam. Barulah di usus halus, enzim amilase dari pankreas melanjutkan pekerjaannya. Enzim lain seperti maltase, sukrase, dan laktase akan mengubah disakarida menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa, yakni bentuk gula yang siap diserap di tubuh. Penyerapan karbohidrat.
Penyerapan karbohidrat terjadi di usus halus bagian jejunum. Gula-gula sederhana masuk ke pembuluh darah dan dibawa menuju hati melalui vena porta hepatica. Di hati, glukosa punya 3 pilihan. Bisa langsung digunakan sebagai energi, disimpan sementara dalam bentuk glikogen, atau diubah jadi lemak kalau berlebih. Transportasi karbohidrat. Setelah glukosa diolah di hati, sebagian akan dilepaskan kembali ke aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dari sinilah glukosa mulai diantar ke berbagai jaringan, terutama ke otot dan otak yang sangat bergantung pada pasokan energi ini. Agar glukosa bisa masuk ke dalam sel, tubuh membutuhkan hormon insulin dari pankreas. Insulin membantu membuka jalur bagi glukosa agar bisa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Kalau insulin tidak bekerja dengan baik, glukosa akan menumpuk di darah. Hal inilah yang bisa menyebabkan kadar gula darah tinggi. Utilisasi karbohidrat. Begitu glukosa masuk ke dalam sel, dia langsung bekerja. Bekerja yang dimaksud ini melalui proses yang disebut glikolisis dan respirasi seluler. Glukosa dipecah menghasilkan ATP, air, dan karbon dioksida. ATP ini bisa dibilang mata uang energi tubuh yang dipakai untuk semua aktivitas, dari detak jantung sampai kita berpikir. Ekskresi karbohidrat. Sebagian kecil karbohidrat yang tidak tercerna, terutama serat, akan keluar bersama feses. Tapi justru ini baik karena membantu melancarkan pencernaan. Sedangkan jika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi dan nggak bisa dipakai tubuh, misalnya pada penderita diabetes, sebagian glukosa bisa dikeluarkan lewat urin. Kebutuhan karbohidrat sehari-hari. Tubuh kita butuh karbohidrat dalam jumlah cukup setiap hari. Rata-rata sekitar 45-65% dari total kalori harian sebaiknya berasal dari karbohidrat. Kalau kebutuhan kalori kamu adalah 2000 kalori per hari, berarti sekitar 225-325 adalah karbohidrat. Jumlah ini bisa berbeda tergantung usia, berat badan, dan aktivitas fisik masing-masing individu. Sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber utama dan sumber tambahan. Sumber utama karbohidrat bisa berasal dari makanan pokok seperti nasi, roti, kentang, jagung, singkong, dan umbi-umbian lainnya. Makanan ini yang paling banyak memberi energi buat tubuh kita. Sedangkan sumber tambahan karbohidrat bisa kamu temukan pada buah-buahan, sayuran, serta bahan alami seperti madu dan gula pasir. Nah, biar lebih sehat, usahakan untuk memilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum utuh atau kentang rebus. Jenis ini dicerna lebih lambat, yang dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dampak kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Kalau karbohidrat dikonsumsi terlalu banyak, sisa glukosanya akan disimpan menjadi lemak yang bisa memicu obesitas dan diabetes kalau berlangsung terus-menerus. Sebaliknya, kalau terlalu sedikit, tubuh akan kekurangan energi. Kamu bisa merasa lemas, pusing, sulit fokus, bahkan tubuh bisa memecah protein otot untuk mengganti sumber energi. Jadi, kuncinya tetap sama, yaitu seimbang. Tidak kurang, tidak pula berlebihan. Nah, sekarang kita sudah tahu kan kenapa karbohidrat itu penting banget. Bukan cuma buat kenyang, tapi juga jadi sumber energi biar kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Ingat, konsumsi karbohidrat secukupnya aja ya, biar tubuh kita tetap sehat, bertenaga, dan siap menjalani hari. Terima kasih sudah menonton video kami tentang karbohidrat. Sampai jumpa.